Ada 3 prinsip yang wajib kita punya kalau mau sukses di usia muda. Halo guys, kembali lagi sama gue Denny di Success Academy. Hari ini gue mau sharing tentang 3 prinsip yang wajib kita miliki kalau mau sukses di usia muda. Dan 3 prinsip ini bukan prinsip asal-asalan ya atau apa, tapi 3 prinsip hidup ini gue dapat dari orang-orang kaya, orang-orang sukses di seluruh dunia. Jadi buat kalian para anak muda, kalian wajib tahu 3 prinsip ini. Yang pertama adalah selalu melawan arus. Maksudnya apa sih? Banyak banget anak-anak muda yang gue lihat ya, mereka lebih milih untuk ikut teman-teman nongkrong, suka ngumpul santai, suka main-main, rebahan seharian. Seolah-olah mereka nggak tahu kalau masa muda tuh gak cuma buat dinikmatin aja, tapi justru di masa muda inilah dimana saat-saat yang tepat untuk kita mempersiapkan diri kita, menambah pengalaman dan mungkin mencari uang. Karena kita belum punya tanggungan, kita masih tinggal sama orang tua, kita masih bisa minta duit sama orang tua, dan kita nggak punya tanggungan apa-apa untuk biayain sesuatu. Bukannya gue melarang keras yang namanya santai-santai atau nongkrong bareng temen, tapi gue cuma mau berpesan kalau muda itu cuma sekali. Jadi daripada kita habisin waktu kita untuk rebahan, nganggur gak jelas, kenapa nggak kita pakai waktu kita buat cari ilmu, buat cari uang, buat diri kita lebih dewasa, lebih independen. Karena ingat, semua orang di dunia punya waktu 24 jam yang sama. Tapi yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin adalah bagaimana mereka memanage waktu mereka. Nah, prinsip yang kedua adalah YOLO. You only live once. Hidup itu cuma sekali. Nah, tapi sayangnya banyak orang itu mispersepsi tentang prinsip YOLO ini. Mereka mikir kalau YOLO ini sebenarnya adalah kita harus nikmatin masa muda kita. Kita harus seneng-seneng, kita harus foya-foya karena hidup itu cuma sekali. Padahal salah teman-teman. Kenapa gitu? Gue bakal jelasin dengan sebuah cerita. Ada seorang anak muda yang namanya Ucok. Ucok ini dia udah kerja jadi pengusaha, dia jualan nasi goreng, dan sering banget si Ucok ini diajak nongkrong bareng teman-temannya. Cok, nongkrong yuk. Tapi si Ucok selalu bilang, gue nggak bisa, gue harus jualan nasi goreng. Nanti aja lah kapan-kapan nongkrongnya. Terus teman-temannya juga sering banget bilang ke dia, Cok, YOLO, lu jangan bawa-bawa masa muda dong buat jualan kayak gini. Masa muda tuh nikmatin dulu. Mending nanti aja cari duit belakangan. Yang penting sekarang nikmatin masa muda dulu. Coba kalian pikirin deh, kalau kalian ada di posisi si Ucok, apa yang bakal kalian rasain? Pasti sakit hati banget. Karena jujur sebagai anak muda, kita juga mau kan yang namanya nongkrong, santai di rumah, istirahat, main game. Tapi karena si Ucok ini beda, dia nggak peduli dengan perkataan teman-temannya. Karena dia yakin, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Nah, kita lanjut ke cerita si Ucok. 10 tahun berlalu, Ucok sekarang udah bisa menghasilkan uang ratusan juta dari bisnisnya. Ucok udah punya restoran nasi goreng ternama lagi ya. Dan dia udah punya franchise di seluruh Indonesia. Dan teman-teman lamanya datang ketemu si Ucok. Dan mereka bilang seperti ini ke Ucok. Cok, kenapa dulu gue gak ikutan lo aja jualan? Mungkin kalau gue ikut dari dulu, pasti gue bakalan jadi orang sukses kayak lo. Nah, lalu si Ucok bilang, makanya, YOLO, lu jangan buang-buang masa muda. Pakai waktu sebaik mungkin, karena muda itu cuma sekali. Dan ingat, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Itulah cerita dari si Ucok. Intinya adalah, kita harus ingat, hidup itu cuma sekali. Terserah kalian mau punya kehidupan yang seperti apa, karena gue cuma bisa sharing aja ke kalian. Dan yang take action adalah diri kalian sendiri. Nah, prinsip yang ketiga adalah menghargai waktu. Seperti yang gue bilang di awal, semua orang di dunia punya waktu 24 jam yang sama. Tapi yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin adalah bagaimana mereka manage waktu mereka. Sekarang gue mau hitung-hitungan bego ya sama kalian. Dalam sehari ada 24 jam. Kalau kita menyanyikan waktu 2 jam seharinya dalam sebulan untuk main game, rebahan, atau main-main sosmed, maka kita menyanyikan waktu selama 60 jam. Kalau kita menyanyikan waktu 2 jam itu selama 12 bulan atau 1 tahun, maka kita menyanyikan waktu sebanyak 720 jam atau sama dengan 1 bulan. Banyak banget orang-orang hebat yang sadar sama prinsip time management ini. Contohnya kayak Hotman Paris. Dia pernah bilang kalau dia itu selalu bangun pagi di jam 3 pagi. Karena dengan begitu, dia bisa mendapatkan waktu ekstra dan dia bisa beberapa langkah lebih maju daripada orang-orang lain. Itulah 3 prinsip yang wajib kita miliki sebagai anak muda supaya kita bisa sukses dan bahagia di usia muda kita. Feel free kalau kalian mau berpendapat tentang 3 prinsip ini, tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan ingat, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa enggak? Gue Denny, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.